Banyak sekali orang tua yang khawatir tentang pergaulan anaknya di zaman sekarang. Terjerumus dalam pergaulan bebas, terus mabuk-mabukan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia. Perkenalkan, aku Arif, suami kamu dari masa depan. Aku Arif dari angkatan 17 Georg Xavier. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas apa ya teman-teman? Jadi kita bakal ngebahas uzlah. Kira-kira uzlah itu apa sih? Nah, jadi masa uzlah adalah masa beradaptasi yang dijalani oleh kelas 10 yang baru masuk di Man Insan Cendekia. Nah, kita kan sebagai orang yang baru masuk ke lingkungan baru, tentunya perlu beradaptasi akan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini, lalu juga pengenalan tentang lingkungan sekolah. Nah, aku bakal ngebahas uzlah ini lebih intens bareng sama orang yang ganteng banget. Dengan siapa? Coba say hi ke teman-teman dulu. Hai, kenalin, nama aku Ahmad Fadel Maulana Siregar, biasa dipanggil Fadel, dari 102 angkatan 19. Angkatan 19. Angkatan 19 ini kan angkatan yang baru masuk ya, Iya, Kak. teman IC. Artinya kamu udah menjalankan tes yang sangat sulit, lalu juga proses yang sangat panjang untuk bisa lolos kan. Nah, kira-kira apa aja sih persiapan kamu ketika kamu mau masuk ke sekolah ini? Untuk persiapan mungkin ikut bimbel Kak, sama belajar gitu malam, belajar terus ya ikut-ikut bimbel gitu Kak, ngerjain itu tugas gitu. Berarti emang persiapannya matang ya? Karena diajarin langsung sama guru-guru yang emang udah tahu bentuk soalnya seperti apa. Ya. Nah, banyak banget nih teman-teman yang pengen masuk Man Insan Cendekia itu ngerasa am I deserve gitu. Karena mereka ngerasa apakah soal tes IC itu sulit banget? Kalau menurut kamu gimana? Kalau sulit banget, memang sulit sih Kak. Sulit ya? Sulit Kak. Tapi asal belajar gak sih? Iya, kalau memang ada niat untuk belajar sama masuk, insya Allah bisa. Sama berserah diri kepada Allah. Iya. Terus kalau kamu sendiri kerasa nggak sih perbedaan ketika kamu dulu sebelum masuk sekolah berasrama? Fun fact-nya IC Jambi ini adalah sekolah berasrama guys. Kalau kalian belum tahu, Insan Cendekia adalah sekolah yang menerapkan sistem asrama. Artinya kita tinggal di asrama, terus juga akan mengikuti aturan asrama seperti tidak menggunakan device berlebihan seperti handphone dan lain-lain. Tapi perlu dicatat, penggunaan handphone itu diperbolehkan ketika kalian mempunyai izin dan juga digunakan misalnya untuk lomba-lomba dan lain-lain. Kalau menurut kamu sendiri, kamu ada kendala nggak sih soal device kayak gini? Mungkin karena masih uzlah Kak, masih ada sedikit kendala lah Kak, tapi seiring jalan waktu bisa mengikuti Kak. Emang uzlah tuh kalau menurut kamu definisi uzlah itu seperti apa dan ngapain aja sih? Uzlah tuh kayak kakak bilang tadi, masa beradaptasi kita di lingkungan sekolah, kenalin kawan-kawan baru, perkenalan sekolah, guru-guru, kakak-kakaknya semua biar lebih kenal, lebih dekat gitu Kak. Jadi banyak lah manfaat dari uzlah ini. Tadi kan kamu ngerasa penggunaan device dan lain-lain itu berbeda ya ketika kamu misalnya dulu sebelum masuk sekolah asrama pakai device itu seenak hati dan lain-lain, tapi kalau di sini mungkin agak dibatasin. Ya. Nah, tapi menurut kamu sendiri itu punya implikasi positif gak sih buat diri kamu? Pasti ada sih Kak. Mungkin lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Contohnya apa tuh? Kalau untuk positifnya lebih banyak waktu buat belajar, lebih fokus, lebih nggak mikirin luar lagi.
lebih rajin, lebih disiplin gitu Kak. Lebih termanage waktu Kak. Karena ada ya beberapa orang yang mungkin ngerasa ke distract ketika mereka menggunakan handphone dan lain-lain. Iya. Jadi kita tetap pakai device, cuman pakainya laptop. Iya Kak. Nah, jadi karena kita misalnya pakai Word, lalu Microsoft PowerPoint dan lain-lain itu di laptop. Jadi lebih terstruktur aja mau ngapainnya. Nah, kalau kamu sendiri kan ke IC Jambi ya, memilih Iya. IC Jambi Iya. untuk jadi sekolah lanjutan. Nah, kamu asalnya dari mana sih? Karena kan kita tahu seleksi insan cendekia itu berbasis nasional. Artinya bukan cuma orang Jambi dong yang sekolah di sini. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri dari Lampung Kak. Dari Lampung. Iya. Jauh dong dari Jambi. Lumayan Kak. Lumayan jauh lah. Sekitar berapa jam? Kalau dari Lampung ke Jambi sekitar 12 jam lebih Kak. Kalau misalnya kamu dari Lampung ke Jambi ada perbedaan mencolok gak sih? Kayak dari suhunya misalnya atau penggunaan bahasa dan lain-lain. Kalau perbedaan lebih ke perbedaan suhu sih Kak. Cuacanya panas banget di sini. Kalau di Lampung tuh lebih normal lah. Panasnya normal lah. Berarti kamu ngerasa wah Jambi panas banget gitu ya. Iya. Terus bahasa Jambi itu gimana menurut kamu? Apakah kamu kesulitan untuk adaptasi itu sama ngomong sama teman-teman? Kesulitan mungkin di awal-awal aja Kak. Mungkin 3 hari pertama mungkin agak kesulitan. Tapi makin kesini makin gampang karena cuman kalau kata kawan tinggal tambahin O aja Kak. Tinggal tambahin O. Gimana tuh? Kayak siapa jadi siapa, biasa jadi biasa gitu-gitu. Kalau di Lampung sendiri bahasanya seperti apa? Kalau di Lampung tuh kan di sini pakai aku kau Kak. Kalau di Lampung tuh pakai gua lo Kak. Pakai gua lu. Iya Kak. Kayak orang Jakarta ya? Iya Kak. Oh, aku pernah dengar katanya orang Lampung itu kebanyakan adalah orang yang transmigrasi dari Jawa. Benar Iya. nggak sih kira-kira? Bener Kak. Bener. Mungkin karena kenapa ya? Apakah karena Lampung itu di ujung Sumatera, artinya dia jadi kayak jalan masuknya Sumatera gitu Ya. dari Jawa atau gimana? Mungkin itu faktor pertama ya Kak. Terus faktor keduanya mungkin karena penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, jadi lewat pulau, jadi lewat Lampung karena ada pelabuhan sih kan Kak. Berarti kamu sendiri bisa bahasa Jawa dong? Gak bisa Kak. Nah, perbedaan kultur yang kamu rasa apa ya? Aduh, biasanya aku gini-gini sih di Lampung, tapi di Jambi nggak bisa atau gimana? Atau culture shock kamu ketika di Jambi soal budaya? Apa ya? Kayaknya sama-sama aja sih Kak. Sama-sama Nggak aja. terlalu beda. Karena masih deketan Iya. sebenarnya. Nah, untuk kamu sendiri ada nggak sih kebiasaan baru yang kamu bentuk ketika kamu akhirnya masuk ke sekolah asrama, sekolah unggulan sih? Banyak sih Kak. Kalau dari kebiasaan dulu kan kayak kebiasaan bangun pagi itu mungkin jam setengah 6, jam 5 gitu. Kalau di sini lebih pagi jam 4 gitu Kak. Terus dari kebiasaan disiplin, rajin, mandirinya jadi lebih ditekanin di sini karena dulu kan di rumah tuh lebih disiapin sama orang tua, kayak baju masih dicuciin, terus semua masih diladenin sama orang tua gitu. Kalau di sini lebih mandiri diri sendiri gitu. Karena kamu kan menjalani masa uzlah, kira-kira apakah jadwalnya sepadat itu? Dan kalau misalnya kamu punya waktu luang, kamu sukanya ngapain? Kalau padat memang padat sih Kak, karena masa uzlah ini kan masa adaptasi, terus banyak aktivitas-aktivitas. Tapi walaupun banyak aktivitas tapi seru sih Kak. Kalau untuk waktu luang biasa sama kawan-kawan lebih sering olahraga gitu Kak. Kira-kira kamu udah
nyusun plan belum sih? Tadi kan kamu suka olahraga gitu ya. Ya. Apakah nanti kamu mau ikut kayak lomba-lomba olahraga gitu, atau misalnya ikut olimpiade dan lain-lain? Kalau untuk lomba mungkin lebih ke ini Kak, lomba kayak paskibra gitu, lebih ke gerak jalan gitu Kak. Berarti udah ada rencana mau ngapain aja ya? Iya Kak. Karena eh, kalau aku sendiri ngelihatnya teman-teman di IC itu pada ambis-ambis ya sih, Iya Kak. dan mereka tuh punya eh, keunikan masing-masing. Mereka menguasai bidang masing-masing. Ada yang misalnya mereka emang intens di olimpiade, ada juga yang misalnya jagonya mungkin debat, terus juga orang-orang yang misalnya ikut penelitian dan lain-lain. Menurut kamu, apakah di insan cendekia hal-hal tersebut itu benar-benar disupport? Menurut saya disupport sih Kak, karena dari sarana prasarananya yang didukung dari sekolah, dari ada tutornya sendiri gitu Kak. Apa sih yang ketika kamu bertemu teman-teman baru nih, apakah kamu ngerasa ada something unik yang ngebuat kamu tuh, oh aku pengen kayak gini loh, aku pengen begini loh gitu, atau kamu punya role model misalnya? Untuk role model dari kelas berapa aja nih Kak? Terserah kamu, yang menurut kamu keren aja di mata kamu. Kalau role model kayaknya Kak Gilang Kak, dari kelas 12. Kak Gilang, kenapa Kak Gilang? Kayak Kak Gilang tuh berwibawa gitu, kayak bisa apa aja gitu, kayak keren gitu. Ketua organisasi. Iya. Kalau insan cendekia itu mereka itu berkegiatan dari jam berapa sampai jam berapa ya? Karena kan kalau ngelihat jadwal yang sangat padat, kalau misalnya kamu nggak di insan cendekia mungkin malam udah tidur. Iya. Kalau di sini kira-kira ngapain? Kalau waktunya mungkin dari jam 4 sampai jam setengah 10 Kak, setengah 10 malam. Dari pagi itu bangun pagi jam 4, terus ke masjid, sholat tahajud sampai subuh. Selesai subuh ada kayak kultum singkat gitu, terus Berarti lanjut. semuanya emang harus bangun di subuh hari ya? Iya Kak. Oh, siapa yang bangunin kira-kira? Kalau bangun itu ada karom Kak, ketua rombongan. Ketua rombongan. Iya. Berarti orang yang sering apa ya? Kayak pemimpin gitu Kak. Pemimpinnya. Terus setelah dari subuh tuh ada waktu makan pagi ke kantin sekolah, terus dari situ pulang, siap-siap berangkat sekolah sampai siang tuh istirahat, terus sholat, istirahat, sholat, makan. Itu full belajar berarti ya sampai istirahat? Full belajar Kak. Full belajar. Terus dilanjut dari setelah istirahat tuh lanjut lagi sampai asar Kak. Belajar juga? Iya. Terus sorenya kira-kira ngapain? Sorenya pulang kegiatan mandiri Kak, kayak bersih-bersih, ngerjain tugas, olahraga gitu-gitu. Berarti Terus, ini waktu luangnya nggak sih? Iya. Karena kita dikasih kayak mau ngapain aja bisa. Iya. Terus lanjut sampai malam. Sampai maghrib sebelum maghrib tuh waktu makan dulu Kak. Oh, makan. Makan malam berarti. Ya. Setelah makan tuh baru lanjut sholat maghrib sampai ada acara kayak setoran hafalan gitu-gitu Kak. Sampai isya, sampai mungkin jam 8, terus sholat isya. Terus karena kami masih uzlah ada kegiatan ini Kak dari LDP, kegiatannya RISA. Risa? Apa itu Risa? RISA tuh kayak pembelajaran bahasa gitu Kak. Oh, jadi kalian bakalan diajarin bahasa Kayak bahasa Inggris, bahasa Arab gitu Kak. Bahasa Inggris dan Arab. Iya Kak. Berarti memang kalian dilatih untuk berbahasa Inggris dan Arab Iya. ya selama di Insan Cendekia. Iya. Karena memang kita punya jadwal khusus. Jadi setiap minggu kita bakal pakai
bahasa Inggris, terus minggu depannya bahasa Arab, nanti balik lagi seperti itu. Iya. Keren sih. Nah, kamu sendiri, kita kan melihat ya, banyak sekali orang tua yang khawatir tentang pergaulan anaknya di zaman sekarang. Ngelihat anak-anak yang banyak pergaulan bebas, mabuk-mabukan dan lain-lain. Ada dua tipe orang tua sih menurut aku. Yang pertama, orang tua yang takut anaknya itu kalau nggak sekolah asrama, di pesantren, ataupun misalnya dibatasi untuk hal-hal kayak gitu, mereka bakal terjerumus dalam pergaulan bebas, terus mabuk-mabukan dan lain-lain. Tapi tipe yang kedua, ada orang tua yang takut rindu sama anaknya karena mereka ngerasa sekolah asrama itu membatasi anaknya sekali untuk bertemu dengan orang tua, alias mereka jadi jarang ketemu lah, gak bisa ketemu bahkan. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau pendapat aku lebih ke orang tua yang ngerelain anaknya ke asrama, ke pesantren gitu sih kak. Daripada membiarkan anaknya jadi lebih buruk, jadi lebih bandel liar gitu kak. Karena kan emang tujuan awalnya untuk dididik kan sebenarnya. Tapi menurut aku ya, kalau misalnya masalah nggak bisa ketemu anak dan lain-lain itu ya bakal ketemu juga nggak Iya. sih? Karena kita ada yang namanya pesiar, izin bermalam, dan juga kunjungan. Kamu udah tahu nggak hal-hal itu? Tahu kak. Setahu kamu itu apa coba? Kalau kunjungan tuh kayak per bulan tuh ada orang tua kunjungin anaknya, ngeliat anaknya. Terus ada pesiar tuh ada izinnya juga per bulan. Pesiar kayak izin keluar, kayak untuk ketemu orang tuanya atau jalan-jalan mungkin. Terus tapi tidak malam di luar kak, tidak nginap di luar, balik ke asrama lagi. Berarti kalau pesiar itu kita keluar cuman buat misalnya apa? Misal ketemu orang tuanya kalau mungkin kangen, kalau terus kayak jalan-jalan gitu kak. Jalan-jalan, belajar di luar juga Iya. bisa nggak sih? Nah, apa yang membuat kamu kan dari Lampung kan? Ya. Kira-kira nanti kalau misalnya ada waktu izin bermalam dan lain-lain, kamu bakal kemana sih? Kan kita tahu nih rumah kamu jauh. Apakah kamu pulang ke Lampung dengan waktu berjam-jam, ataukah kamu bakal dikunjungi orang tua atau gimana? Mungkin ada beberapa kemungkinan sih kak. Tapi kalau untuk pulang ke Lampung itu kayaknya agak Gak nggak make mungkin. sense, Ya. Mungkin yang pertama tuh tetap di asrama, lebih belajar lagi, ngerjain tugas lagi gitu. Terus yang kedua mungkin bakal pesiar, ketemu keluar itu jalan-jalan. Yang ketiga mungkin ke rumah teman atau nginap di rumah saudara gitu. Nginep di rumah teman. Karena kan ada yang domisilinya di Jambi, ada yang domisilinya Di luar. di luar. Jadi kalau misalnya kita ada waktu izin bermalam dan lain-lain, prefer untuk ke rumah teman yang di Jambi, yang domisilinya di Jambi. Kamu sendiri ada tantangan nggak sih untuk beradaptasi dengan orang-orang baru yang menurut kamu bahkan nggak satu daerah, beda-beda daerah, terus juga mungkin kebiasaannya juga berbeda-beda, mereka punya kebiasaan unik, yang bahkan mungkin adakah kebiasaan tersebut yang awalnya sulit untuk kamu terima, tapi makin kesini kamu mulai memahami itu? Untuk tantangan sih pasti ada kak. Kayak dari awal tuh karena beda-beda daerah, beda sekolah, jadi mungkin itu lebih kegunaan dari Wisla sih kak. Jadi lebih dekat sama kawan, lebih pendekatan gitu, lebih kompak gitu. Bisa ngobrol sampai malam. Iya. Awalnya dulu paling ketemu cuman balik sekolah. Gitu ya. Kamu sendiri ngerasa ada nggak sih ngerasa home toxic apa gitu? Ketika kamu ngerasa kamu kangen banget sama orang tua di rumah, atau kamu ngerasa aku nggak kuat untuk sekolah asrama gitu? Kalau kangen rumah tuh pasti ada sih kak.
Tapi balik lagi, tujuan awalnya kesini buat apa, kenapa mama sama orang ayah tuh ngirim ke sini buat apa gitu kan. Dipikir lagi kalau di Lampung itu bakal berubah atau tidak gitu kan. Berarti emang perkuat niat lagi ya, Iya. kira-kira sini apa? Karena eh, ngelihat dari orang-orang yang mungkin kaget karena mereka baru pertama kali masuk asrama, kadang mereka ngerasa sedih, kadang mereka ngerasa rindu banget sama orang tua, sehingga mereka mulai mikir, apa aku kuat ya sekolah asrama selama 3 tahun. Kadang guys, uzlah itu terasa lebih berat gak sih? Ya, Karena ya namanya juga masa Masa-masa adaptasi, masa-masa awal. Jadi kalian belum terbiasa aja sebenarnya. Ketika kalian nanti udah terbiasa dan udah jadi siswa insan cendekia, kalian mulai beradaptasi dengan lingkungannya, kalian mulai nyaman sama teman-teman baru, kalian mulai menemukan apa sih yang mau kalian lakuin di insan cendekia selama 3 tahun, terus melanjutkan mimpi-mimpi kalian. Menurut aku kalian bakal lebih kuat dan kalian mulai menemukan esensi kenapa kalian akhirnya sekolah di sini. Gitu. Kalau kamu sendiri cita-citanya pengen jadi apa? kalau cita-cita mungkin masuk ke kedinasan nggak? Masuk kedinasan ya? Masuk kedinasan itu berarti perlu tantangan yang berat dong selama kamu persiapan untuk masuk. Iya. Berarti kamu kira-kira udah ada persiapan apa aja nih? Atau apa yang mau kamu lakuin selama kamu di IC untuk mengejar mimpi tersebut? Yang pasti itu pasti belajar kak, pasti belajar terus. Terus yang kedua, bagusin bentuk badan lebih tinggi lagi, lebih banyakin pull upnya, sit upnya, push upnya gitu-gitu kan. Apakah itu apa ya? Itu tersedia di IC Jambi untuk fasilitasnya, seperti misalnya apakah kamu nanti mau pull up dan lain-lain ada fasilitasnya, atau trek lari dan sebagainya? Ada kak. Untuk pull up tuh ada disediain dari sekolah, tiang pull up bisa di situ. Terus untuk trek lari ada kak, panjangnya sekitar 200 meter lah. Kita juga punya sport hall nggak sih? Iya. Jadi buat orang-orang yang mungkin mau Bidang olahraga. mau main bola dan lain-lain, itu udah tersedia. Iya. Pesan dan kesan kamu selama menjalani masa uzlah, sehingga kamu ngerasa masa uzlah ini benar-benar masa yang indah dan memorable buat kamu, kira-kira apa? Pesan dan kesan pasti bakal selalu diingat sih kak, karena awal-awal masuk Ketemu teman-teman tahun baru nanti flashback gimana ya, ketemu teman baru, keinget lagi. Heeh. Uzlah seru sih. Ada tantangan yang berat gitu, misalnya sampai kamu wah nggak pengen uzlah lagi gitu, atau Tantangan malah ketagihan pengen uzlah lagi? Uzlah, tantangan nggak ada sih kayaknya. Paling cuman kangen rumah, paling itu cuma berapa hari awal-awal aja. Apa sih yang pengen kamu sampein ke orang tua setelah lama berpisah dan akhirnya kamu masuk ke sekolah asrama? Kamu jarang ketemu, padahal dulu sering dibangunin, padahal dulu ketemu setiap hari gitu. Apa yang pengen kamu sampein ke orang tua kamu dari hati yang paling dalam? Untuk orang tua, ayah sama mama, mau bilang makasih aja sih sama ayah sama mama, udah ngedidik aku jadi kayak gini, jadi bisa masuk sini. Bangga lah sama orang tua. Tapi yang pertama kali ngasih tahu untuk wah masuk insan cendekia aja sih, kamu tahu sendiri kah dari internet, atau misalnya kamu tahu dari teman, tahu dari orang tua, atau gimana? Kalau tahu dari orang tua kak, Dari orang tua. karena abang juga sempat sekolah di sini jadi tahu. Oh, abang sempat sekolah di sini? Iya. Angkatan berapa? Angkatan 14 kak. Angkatan 14.
berarti udah lulus di tahun 2023 kemarin. Iya. Oke. Kayaknya kita udah bahas banyak banget nih masalah uzlah di Manice Jambi. Semoga dengan video ini juga dan perbincangan kita tadi, kita bisa ngebuka wawasan teman-teman dan teman-teman jadi lebih tahu tentang IC Jambi. Benar gak? Iya. Untuk itu cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video podcast berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.